Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Iputu Juli Sukaryada, SKH MSI, NIDN 8986290024. Saya merupakan dosen tetap pada program Studi Budidaya Ternak Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia sejak tahun 2021. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1, profesi dokter hewan, dan S2 kedokteran hewan. Dan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah pengendalian kesehatan ternak sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini telah saya ampu selama beberapa semester dan tercatat dalam laporan kinerja dosen melalui aplikasi Sister. Mata kuliah pengendalian kesehatan ternak merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS sebesar 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktikum, yang diajarkan pada mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah BDD 3307 yang disajikan dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah pengendalian kesehatan ternak merupakan mata kuliah keahlian bidang yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan D3 dalam aspek pencegahan penularan penyakit, biosecurity, dan manajemen kesehatan ternak. Materi kajian yang disampaikan meliputi pertemuan 1 orientasi, RPS, terminologi sehat, sakit, gejala, tanda klinis. Materi 2 jenis penyakit, etiologi, patogenesis, faktor resiko. Pertemuan ketiga imunitas innate dan adaptif, respon imun, imunisasi. Materi keempat penularan penyakit, rantai epidemiologi, pengendalian agen penyakit. Materi 5 stres ternak, indikator fisiologis, pengukuran suhu, dan denyut nadi. 6 manajemen kesehatan, sanitasi, disinfeksi, isolasi, dan biosecurity. Pertemuan ketujuh, vaksin, vaksinasi, program kesehatan ternak, prinsip pengobatan rasional ruang lingkup kesehatan ternak. Pertemuan ke-8, UTS, materi 1-7. Pertemuan 9, pemeriksaan umum ternak, observasi perilaku dan kondisi fisik. Pertemuan ke-10, penyakit sistem reproduksi, indikasi klinis dan faktor resiko. Pertemuan 11, penyakit sistem pencernaan, indikasi klinis dan faktor resiko. Pertemuan 12, biosecurity terpadu dan respon awal kejadian penyakit. Pertemuan 13, presentasi proyek rekomendasi kesehatan ternak berbasis kasus. Pertemuan 14, refleksi perbaikan rekomendasi dan integrasi materi. Pertemuan 15, pengayaan dan latihan komprehensif kasus kesehatan ternak dan mekanisme penularan. Materi ke-16, UAS, materi 8-15. Materi pembelajaran pada pertemuan 1-7 berfokus kepada pemahaman mahasiswa mengenai dasar-dasar kesehatan ternak. Kemudian pada pertemuan 8-14 berfokus kepada praktek kerja menggunakan hewan model untuk mengasah soft skill mahasiswa dalam pemeriksaan dasar kesehatan hewan. Kemudian pada pertemuan ke-8 dan 16 adalah UTS dan UAS yang bertujuan untuk mengevaluasi penguasaan materi dan praktikum mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Dalam pengajaran ini, sistem penilaian dibagi menjadi 2, yaitu pertama, penilaian teori 40% yang mencakup kehadiran 4%, keaktifan atau partisipasi diskusi 8%, kuis 8%, tugas individu 10%, dan tugas kelompok 10%. Kemudian, kedua penilaian praktikum yang mencakup kehadiran 2%, keaktifan partisipasi praktikum 2%, laporan praktikum 26%, UTS praktikum 15%, dan UAS praktikum 15%. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL program studi budidaya ternak melalui mata kuliah ini adalah capaian sikap atau CPLS. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan komunikatif. Capaian penguasaan pengetahuan yaitu CPL-PP. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar kesehatan ternak, mencakup status sehat dan sakit, klasifikasi penyakit, proses terjadinya penyakit, penularan, imunitas, serta prinsip biosecurity dan sanitasi sebagai dasar pengelolaan kesehatan ternak dalam sistem budidaya dan logistik peternakan. Serta capaian keterampilan khusus yaitu CPL, KK, mahasiswa mampu melakukan pengamatan dasar kesehatan ternak serta menyusun tindakan pencegahan penyakit melalui manajemen sanitasi, isolasi, vaksinasi, dan biosecurity. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam penyampaian materi baik untuk penyampaian teori dan praktikum, saya membangun ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, yaitu student centered learning. Dengan tahap awal, penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif kepada mahasiswa yang bertujuan untuk menanamkan kerangka dasar pemikiran mengenai kesehatan hewan. Selanjutnya, tahap kedua, melemparkan pertanyaan diskusi untuk menilai tingkat pemahaman mahasiswa.
Tahap ketiga, untuk merangsang berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan analisis, saya memberikan studi kasus yang ada di lapangan agar mahasiswa dapat berdiskusi dengan teman sebangku, yang bertujuan agar mahasiswa mampu mencari dan memahami masalah, mencari solusi permasalahan di lapangan. Yang kemudian interaksi diperdalam melalui diskusi dua arah antara mahasiswa dan mahasiswa. Di sini saya dosen berperan sebagai fasilitator. Terakhir, sebagai bentuk evaluasi dan aktivitas komunikatif dalam pembelajaran, mahasiswa diberikan tugas kelompok untuk berdiskusi kasus-kasus terkini mengenai masalah di bidang peternakan untuk memperdalam penguasaan terhadap materi yang telah disampaikan. Hadirin yang saya hormati, berikut saya sajikan cuplikan video pembelajaran di kelas dari salah satu topik mata kuliah pengendalian kesehatan ternak dengan materi penularan penyakit, rantai epidemiologi, dan pengendalian agen penyakit. Zilzam, Kelas laporan. Laporan. Lapor Prodi Peternak jumlah 27 kurang 1 hadir 46, keterangan 1 sakit. Selanjutnya siap menerima pembelajaran. Lanjutkan. Mengawali kelas pada pagi hari ini, tenang berdoa. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Berdiri. Jenazah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan 1 sampai 3, lagu dinyanyikan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Duduk. Selamat pagi, Kadek. Baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah pengendalian kesehatan hewan, pokoknya keempat, yaitu penularan penyakit, rantai epidemiologi, dan pengendalian agen penyakit. Agenda pembelajaran yang dibahas pada hari ini adalah prinsip dasar epidemiologi, konsep dan rantai epidemiologi, mekanisme penularan, pengendalian agen, kesehatan ternak berkelanjutan, dan evaluasi serta refleksi. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan mekanisme dasar penularan penyakit. Yang kedua adalah mengidentifikasi konsep epidemiologi atau gejala epidemiologi, membedakan antara penularan langsung dan tidak langsung, merancang strategi agen penyakit untuk kesehatan ternak yang berkelanjutan. Baik, pada topik bahasan 1 kita membahas tentang prinsip dasar epidemiologi. Prinsip dasar epidemiologi itu dia dari kata dasar epi dan demos. Secara singkat, apa jabarkan adalah epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, faktor-faktor, penentu, penyebaran dari penyakit baik manusia ataupun dari hewan ke hewan lainnya. Ilmu ini juga membahas penyebab penyakit seperti agen-agennya, baik kimiawi maupun mekanis, agen biologis seperti itu. Nah, ada yang bisa membetulkan salah satu penyakit yang pernah Anda ketahui pada ternak dan juga penularannya. Siapa? Baik, silakan. Izin prajurit karet budidaya ternak Marcelo Sutnanis izin menjawab. Ini Pak, setahu saya di daerah NTT itu sendiri Pak, ada penyakit yang namanya ASF atau African Swine Fever, di mana itu adalah penyakit demam babi Afrika. Itu yang menyebabkan babi ini dia mengalami demam tinggi. Itu dapat kita lihat seperti kulitnya memerah dan juga nafsu makannya kurang baik Pak.
Nah, penyakit tersebut itu setahu saya penularannya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu penularannya dapat tertular dengan kontak fisik secara langsung, dengan artian babi yang tertular melakukan kontak fisik dengan babi yang tidak tertular sehingga dapat menyebabkan penyakit ASF ini, Pak. Setelah itu ada juga ditularkannya dengan cara tidak langsung, yaitu seperti pemberian pakan sisa tanpa adanya pengolahan yang lebih baik. Artinya di daerah NTT ini, Pak, masyarakat sekitar itu sering memberikan makanan sisa dari perumahan maupun limbah-limbah sisa kepada babi secara langsung tanpa harus dimasak. Nah, hal tersebut itu yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit ASF ini, Pak. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Kadep. Luar biasa ya. Jadi saya jelaskan mengenai penyakit ASF itu otomatis kita harus tahu dulu sumber agen penyakitnya. Yaitu penyakit ASF itu agen penyakitnya adalah berbentuk apa? Virus. Jadi virus ini penyebarannya kebetulan ASF ini bersifat aerosol. Jadi bisa menyebar lewat udara atau kontak langsung. Nah, seperti tadi yang Kadep bilang bahwa ASF ini menular baik dari pertemuan langsung antara ternak ke ternak, baik saat pengiriman, baik juga dari makanan sisa atau makanan bekas yang tertular oleh virus ASF tersebut dibawa ke tempat yang belum tertular virus ASF. Jadi cara penanganan yang paling tepat adalah pertama bius di Jakarta. Yang kedua sanitasi. Nah, kebetulan pada ASF untuk sekarang Indonesia belum tersedia vaksin yang benar-benar pasti, artinya belum valid vaksinnya. Tapi bisa kita siasati dengan sanitasi dan biosecurity yang baik, serta pakan yang sehat. Dapat menunjukkan ya? Siapa? Baik, untuk selanjutnya kita bahas prinsip dasar. Prinsip dasar dari epidemiologi ini adalah pertama, melindungi kesehatan dan produktivitas ternak. Otomatis ketika ternaknya sehat, produksinya akan meningkat. Yang kedua adalah mencegah kerugian dari peternak. Kalau produktivitasnya meningkat, otomatis keuntungan peternak akan bertambah. Yang ketiga adalah mendukung keamanan pangan dan perdagangan. Nah, ini penting untuk kalian. Jadi kalian adalah kader-kader keamanan pangan dan ketahanan pangan nasional nantinya. Yang keempat adalah mencegah penularan zoonosis dari hewan ke manusia. Ada yang tahu apa yang merupakan penyakit zoonosis? Kalian? Silakan. Indonesia berdiri di dalam dunia ini 4.953 izin menjawab. Izin mengenai zoonosis yang disampaikan pada ternak yang pertama adalah pneumonia. Biasanya ini tertemui pada telur maupun ayam. Terus kedua ada antraks. Nah, itu banyak ditemukan di NLT. Biasanya itu pada sapi, kambing maupun domba. Ada pendapat lain dari yang sebelah kanan saya? Silakan. Pak Prajurit Kadet Marvianus Petrus Atok dengan NIM 420250103 izin menjawab. Izin penyebaran penyakit dari hewan kepada manusia. Izin yang pertama yaitu rabies. Rabies penyebaran penyakitnya itu bisa melalui gigitan, cakaran, dan air liur dari hewan yang sudah terindikasi dari penyakit. Kemudian yang kedua flu burung. Flu burung penyebarannya kepada manusia itu bisa melalui kontak fisik secara langsung terhadap hewan yang sudah mati dan hewan itu yang terindikasi dari penyakit tersebut. Izin, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kadep Marvi. Kita lanjut ya. Prinsip dasar epidemiologi yaitu pertama surveillance. Surveillance ini adalah cara kita mengetahui. Surveillance itu wawancara, penyelidikan, itu mengumpulkan data awal. Yang kedua adalah analisis prevalensi dan dampak ekonomi. Jadi setelah kita tahu penyakitnya, penyebarannya kita ketahui, kita harus analisis dampak ekonomi di masyarakat. Jadi masyarakat itu butuh analisis dari kita. Bagaimana dia merugikan masyarakat,
di bagian mana dia berdampak gitu. Kemudian pengembangan strategi biosecurity. Nah, ini yang kalian harus bisa pahami dan bisa terapkan. Strategi biosecurity ini sangat penting di peternakan-peternakan besar yang nantinya kalian kelola. Itu akan biosecurity itu sangat mengacu pada ketahanan dari peternakan yang kalian kelola. Yang keempat adalah ketahanan pangan strategis. Nah, ini sudah berbicaranya nasional ya. Ketahanan pangan strategis ini ya secara strategis suatu daerah itu butuh ketahanan pangan yang seperti apa. Bisa bertahan dari wabah yang seperti apa, gitu ya. Terus kemudian dukungan operasi militer. Nah, ini seperti yang kita pahami selama ini adalah misalnya dukungan operasi militer, misalnya TNI AU yang sekarang sedang aktif di pertanian tebu misalnya, terus TNI AD yang sedang aktif di pertanian padi. Itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan negara kita Indonesia menuju swasembada pangan. Karena dalam strategi perang, ketahanan pangan ini sangat vital untuk mempertahankan seberapa lama kita mampu bertahan dari kondisi dunia yang tidak pasti. Baik, untuk part selanjutnya kita akan menjelaskan konsep dan rantai epidemiologi. Konsepnya, studi epidemiologi atau trias epidemiologi itu untuk mengetahui model konsep yang membawakan adalah 3 faktor utama yang mempengaruhi suatu penyakit. Misalnya, host, agen, dan environment. Yang termasuk host adalah ya umur, kelamin, terus genetic profile, terus imun status atau kekebalan tubuh status, dan kalian bisa baca selanjutnya lengkap di sini. Kemudian environment ya suhu, terus kelembaban udara, kemudian bagaimana pengairan atau air minum, terus bagaimana makanannya. Terus yang termasuk agen yaitu agen biologis. Yang pertama misalnya bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit. Kemudian agen fisik ya trauma, radiasi, atau terbakar. Terus agen yang nutrisi yaitu misalnya apa? Kekurusan, kemudian kekurangan air minum. Nah, kemudian agen infeksi ini saya jelaskan seperti tadi. Ini agen virus, bakteri, jamur, prion, reservoir, ada pembawa manusia, hewan, air, tanah, udara. Kemudian portal keluar ini adalah yang disekresikan dari agen tersebut, yaitu batuk, urin, feses, darah. Ini yang biasanya yang sering jadi bahan penular. Kemudian cara penularan ya langsung droplet, langsung kontak langsung. Droplet itu punya batasan misalnya 5 meter. Seperti contohnya penyakit yang populer COVID. COVID itu bersifat droplet. Lewat udara atau aerosol. Aerosol penyakit yang terkenal aerosol itu adalah flu burung H5N1. Nah, kemudian yang vektor. Nah, ini yang kalian akan sering anggap remeh. Vektor. Vektor penyakit misalnya apa? Nyamuk, lalat, kemudian caplak, kutu, pinjal, tungau. Terlihatnya simpel. Hanya misalnya sapi itu hanya terkena misalnya kutu. Padahal kutu ini adalah pembawa dari suatu penyakit tersebut. Sehingga karena dia membawa penyakit yang lain, hewan tersebut, hewan atau ternak kalian tuh akan mengalami penyakit yang lebih parah dari si penyakit tersebut yang dibawa oleh agen ini. Semoga dapat dimengerti ya. Kemudian portal masuk yang melalui hidung, mulut, kulit, luka, gitu. Kemudian host rentan. Host rentan itu adalah hewan-hewan atau manusia yang imunitas atau kekebalan tubuhnya rendah. Misalnya sedang dalam keadaan lelah, fisik, ya itu pasti sistem imunnya rendah. Kemudian tidak ada kekebalan tubuh buatan. Kekebalan tubuh buatan itu biasanya dilakukan dengan cara apa? Vaksinasi, atau kalau di manusia bisa dibilang imunisasi.
Tuh. Kemudian selanjutnya adalah studi kasus. Nah, Pak di sini punya kasus flu burung misalnya. Flu burung dia menerapkan 6 mata rantai epidemiologi. Kita terapkan misalnya agennya adalah virus influenza. Kode saminya adalah H5N1. Nah, reservoir pembawanya adalah unggas, ayam, bebek, burung. Tuh. Portal keluarnya adalah lewat kotoran dan lendir. Lendir atau ingus pada burung tersebut. Kemudian cara penularan lewat udara, aerosol, atau kontak langsung antara hewan ke hewan ke manusia. Kemudian portal masuk ya hidung, mata, mulut. Host yang rentan adalah peternak yang tanpa APD dan peternakan yang tanpa biosecurity yang ketat seperti itu. Kemudian apakah ada yang bisa membantu Bapak bikin penyakit yang common atau penyakit yang sedang terjangkit di NTT dalam metode epidemiologi? Silakan, Kadek. Silakan. Silakan Kadek di ini. Baik, Kita lihat ya semua ya. Daniel. saya akan membuat riset epidemiologinya yaitu yang sering terjadi dalam buah atau daerah kita ini yaitu virus pada babi. Yang pertama yaitu adalah untuk agennya sendiri. Agennya yaitu adalah virus ASF-nya. Nah, untuk yang di sini yaitu untuk hostnya sendiri yaitu ternak babi. Hostnya di sini yaitu ternak babi. Untuk environmentnya itu atau lingkungannya yaitu pertama saya buat yaitu kemudian pakan sisa seperti tadi dijelaskan oleh rekan Nanti yaitu pemberian pakan sisa serta ya seperti yang dijelaskan Pak tadi yaitu biosecurity yang rendah. Baik, untuk tren epidemiologinya dapat kita lihat seperti ini kira-kira untuk ternak babi. Terima kasih Kadek Daniel. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan bentuk kelompok 3 orang atau 3 sampai 4 orang. Pilih salah satu penyakit yaitu rabies, flu burung, PMK, dan ASF. Terus kemudian kita identifikasi 6 mata rantai epidemiologinya. Kemudian presentasikan hasil diskusi selama 1 menit per kelompok. Silakan kalian berkelompok karena Ini untuk epidemiologi dari flu burung ini Pak, untuk portal keluarnya dari mana saja itu? biasanya portal keluarnya itu banyak terjadi misalnya di pengiriman ternak biasanya angkutan pembawanya ketika biosecurity-nya tidak baik biasanya itu akan tertular dia. Biasanya orang yang load out ini ternak artinya ayam di suatu peternakan itu dia kan kendaraannya truknya sampai dalam. Nah di sana ketika tidak ada biosecurity yang baik misalnya penyemprotan ataupun kolam yang untuk pembersihan ban itu sering terjadi penularan dari truk ke komunitas ayam yang ada di dalam peternakan tersebut. Jadi perlu dilakukan biosecurity yang baik ketika load out atau bongkar muat pakan, bongkar muat ayam dan sebagainya. Ya. Nanti kamu buat yang lainnya ya untuk yang lainnya. Terima kasih. Pada pokok bahasan ketiga, mekanisme penularan penyakit, Bapak akan jelaskan misalnya penularan langsung, kontak fisik yaitu gigitan,
air liur, kotoran, sentuhan, droplet melalui udara, tapi dalam jarak yang dekat. Terus alat kandang, baju kotor, kemudian transfer dari orang ke orang tanpa perantara, atau dari hewan ke hewan tanpa perantara. Penularan tidak langsung yaitu faktor penyakit, yaitu nyamuk, lalat, tikus, itu yang sebagai perantara. Artinya siput juga bisa. Jadi banyak sapi-sapi atau ternak-ternak yang terkena cacingan dengan vektor apa? Siput. Jadi siput, sapi itu makan rumput yang kena kotoran siput, nah jadi vektornya merupakan siput. Media lingkungan, air, makanan, tanah, udara, benda bisa, terus misalnya fekal oral, misalnya tinja ke tangan lalu ke mulut, itu bisa menularkan penyakit. Nah, fakta menariknya adalah makanan permukaan dapur, makanan mentah berpotensi menjadi bagian utama dari rantai infeksi. Ini rentan sekali. Ini yang sering kita lupakan atau kita remehkan. Edukasi higien yang efektif terbukti memutus mata rantai dari penyakit ini. Jadi edukasi kepada masyarakat tentang higien atau kebersihan, tentang biosecurity itu sangat penting sebenarnya. Hal yang simpel tapi tidak bisa dianggap remeh dalam studi peternakan. Pengendalian agen yaitu peningkatan daya tahan tubuh host, misalnya dengan nutrisi, air yang cukup, kemudian vaksinasi, istirahat yang cukup. Gitu. Ternak juga butuh istirahat, jadi bukan cuma kalian yang butuh istirahat. Yang kedua adalah aktivasi agen penyebab. Misalnya, inaktivasi agen penyebab itu misalnya disinfektan, gitu, sterilisasi, pengolahan makanan yang baik, misalnya jangan diberikan makanan mentah. Yang ketiga, memutus rantai penularan, misalnya cuci tangan, terus APD, sanitasi, kemudian kendalikan vektor dari penyakit tersebut. Yang keempat adalah tindakan pasca pajangan, itu PEP, antibiotik profilaksis. Jadi pemberian atau penanganan dari agen penyakit ketika kita sudah mendiagnosa suatu penyakit tersebut. Kemudian strategi berbasis lingkungan. Nah ini strategi berbasis lingkungan itu namanya adalah biosecurity. Itu sering sekali kalian akan dengar di klinik atau di laboratorium pasti cuci tangan sebelum dan setelah pemeriksaan. Yang kedua adalah sterilisasi alat medis atau alat laboratorium yang dipakai, pemisahan pasien atau hewan yang sehat dan sakit, pengolahan limbah infeksius yang standar. Jadi pengolahan limbah harus berstandar ya. Kemudian di peternakan ke lapangannya. Kalian perlu garis bawahi ini karena kalian akan menjadi calon-calon supervisor peternakan. Pengendalian populasi tikus, lalat, nyamuk, dan vektor lainnya itu semua harus dikendalikan. Yang kedua adalah penggunaan APD, penggunaan baju kandang yang bagus saat menangani hewan yang sakit. Nah, program vaksinasi ternak secara berkala. Jadi ternak yang mempunyai rentang waktu hidup yang panjang itu sangat perlu untuk divaksinasi supaya kebutuhan tubuhnya dapat terbentuk. Kemudian pengelolaan limbah kandang yang tepat. Nah, harus pakai pengolahan limbah yang tepat karena limbah ini bisa menularkan penyakit. Kita mulai ke part akhir, evaluasi dan refleksi. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membekas di otak kalian dan juga hati kalian karena masa depan bangsa ada di tangan kalian. Kuis singkat kita akan evaluasi dari 40 kali kuis singkat. Kuis yang pertama adalah sebutkan 3 dari 6 rantai epidemiologi. Silakan, ada yang bisa? Siap. Silakan. Ini alasan izin Pak. Prajurit Karet Transport DCM tim 42025 03 izin menjawab. Untuk soal yang sama adalah 3 dari 6 rantai epidemiologi. Saya sebutkan ini pertama adalah agen infeksi, yaitu bisa kita tambahkan seperti nama virus atau virus yang akan menyakit kepada ternak. Lalu yang kedua adalah reservoir atau pembawa. Pembawa ini biasanya bisa kita kaitkan dengan objeknya, seperti misalnya ternak babi, ternak unggas, seperti ayam, bebek, babi, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah rantai selanjutnya adalah portal keluar. Bisa kita sebutkan itu contohnya seperti kotoran, ternak, lendir, ataupun yang lainnya. Lalu untuk yang selanjutnya setelah portal keluar kita bisa sebutkan yakni
cara penularannya bisa melalui udara seperti aerosol dan juga seperti dari kontak fisik. Lalu yang selanjutnya adalah portal masuk, di mana agennya masuk ke dalam objek. Lalu yang selanjutnya adalah host yang rentan ataupun agen yang rentan. Terima kasih, Pak Kadis. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada yang bisa jawab? Silakan. Apa perbedaan penularan langsung dan tidak langsung? Siap, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa perbedaan penularan langsung dan tidak langsung. Kenalkan, nama saya Prajurit Kadet Iresa Smizin Lapi Mongkor, NIM 42025 0103 016. Jadi jawabannya itu apa perbedaan penularan langsung dan tidak langsung, yaitu kita bisa dapat membedakan melalui cara agen penyakit dapat berpindah dari hewan yang sudah terinfeksi ke hewan yang sehat. Jadi penularan langsung itu dapat terjadi melalui kontak langsung antara hewan yang sakit dan hewan yang sehat. Biasanya penyebaran dapat terjadi lebih cepat jika kontak langsung terjadi sangat lebih dekat antara hewan yang sakit dan hewan yang sehat. Jadi contohnya seperti ayam mematuk hewan yang sehat sehingga ayam yang sakit mematuk hewan yang sehat sehingga terjadi penyebaran penyakit. Dan yang kedua yaitu penularan secara tidak langsung, yaitu penularan yang terjadi melalui perantara media atau vektor tanpa kontak langsung antara hewan yang sakit dan hewan yang sehat. Contohnya seperti melalui pakan, melalui air minum, peralatan kandang, baju petugas, dan juga seperti penularan melalui serangga seperti lalat atau nyamuk dan tikus. Contohnya hewan sapi sehat meminum air yang sudah tercemar bakteri dan virus dari hewan sapi yang sudah sakit. Sekian. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Izin atasan, izin Pak. Nama Prajurit Kadet Budaya Ternak Yasoni Kaisa Bendus Karokis NIM 4202503 izin menjawab. Cara memutus rantai penularan di lingkungan kerja itu contohnya menggunakan APD lengkap yang mencakup masker, sarung tangan, wearpack, dan sepatu boot saat menangani ternak yang sakit. Terima kasih, Kadet Desa. Baik, refleksi. Nah, ini akhir dari menyimpulkan kuliah kita hari ini. Apa satu hal baru yang kalian dapat pelajari dan bagaimana akan menerapkannya suatu saat ketika kalian bekerja misalnya sebagai supervisor kandang bersama? Ada yang mau? Izin atasan, izin Prajurit Kadet Fajar Firman Saputra dengan NIM 420 250 103 012 izin menjawab. Nah, apa satu hal baru yang saya pelajari hari ini? Yang salah satu hal baru yang saya dapatkan di hari ini yaitu bahwa mencegah penyakit itu jauh lebih penting daripada mengobati. Nah, penyakit ini bukan terjadi semata-mata karena ada, namun semua ini ada rantai permasalahannya. Nah, jika kita memutus salah satu rantai tersebut, maka kita juga dapat memutus penyakit tersebut. Bagaimana cara saya untuk menerapkan di pekerjaan kita nanti? Nah, itu salah satu program studi budaya ternak. Nah, itu mengajarkan kita bagaimana cara kita membersihkan kandang, bagaimana cara kita mengobati ternak. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari di lahan, bagaimana cara kita mengambil darah, kita mengambil sampel darah. Di situ kita bisa melihat bahwa ternak tersebut adanya penyakit atau tidak. Nah, itu akan saya terapkan ke pekerjaan saya nanti, bukan hanya untuk mengetahui ternak tersebut sakit atau tidak, tapi bagaimana cara saya memberitahu ke masyarakat luas bahwa pencegahan itu jauh lebih baik dibandingkan mengobati ternak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pada akhirnya kita akan sampai pada pesan terakhir. Dunia yang sehat itu dunia yang berlandaskan pada dasar One Health. One Health itu adalah apa? Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan menjadi satu. Jadi kita harus memperhatikan kesehatan ketiganya. Baru kedepannya dunia akan menjadi sehat dan lebih baik. Terima kasih semuanya. Baik, Kadet, materi hari ini sudah selesai.
Untuk kedua kelas, silakan laporan. Izin atasan, duduk siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan berikutnya. Lanjutkan, ulang. Berdiri. Untuk memacu semangat dan mengabdi kepada negeri, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hitungan 1 sampai 3, lagu dinyanyikan. 1, 2, 3. Selesai. Duduk. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Tenang, berdoa. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Demikian cuplikan video proses pembelajaran sebagai penyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.